Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Adi Yudhistira, NIM 2019-33-118. Saya mahasiswa PGSD dari Universitas Mulia Kudus. Kali ini kita akan membahas tentang ujian akhir semester, yaitu uji kompetensi 2 mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Irfai Waturrahman SPD MPD. Untuk uji kompetensi 2 yaitu keterampilan berbahasa Indonesia, yang pertama yaitu jelaskan teknik mendongeng bagi siswa sekolah dasar khususnya kelas rendah. Dalam teknik mendongeng kurang lebih untuk kelas rendah hampir menyerupai bentuk teknik untuk kelas tinggi, namun dengan memperhatikan lebih beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus, seperti pemilihan teks dongeng yang lebih sederhana, alur yang mudah dipahami untuk siswa, alur penokohan yang tidak terlalu banyak, dan beberapa hal lainnya. Menurut M. Roisa pada tahun 2013 halaman 215 sampai 216 menyatakan bahwa teknik mendongeng yang baik sebagai berikut, yaitu pertama, read a story, membacakan cerita. Bacalah terlebih dahulu sebelum dibacakan di depan anak-anak. Pastikan tempat duduk di depan agar dapat terlihat dari berbagai arah. Yang terakhirnya, sampaikan tetap selama mendengar cerita. Jangan terpaku pada buku, perhatikan juga reaksi anak-anak pada saat membacakan buku. Sebutkan identitas buku seperti judul dan pengarang supaya anak-anak belajar menghargai karya orang lain. Pegang buku di samping kiri bahu, bersikap tegak lurus ke depan. Bacalah dengan lambat dengan kualitas tutur yang lebih dramatis daripada penuturan biasanya. Saat tangan kanan menunjuk gambar, arah perhatian disesuaikan dengan urutan cerita. Tetaplah bercerita pada saat tangan membuka halaman berikutnya. Pada bagian-bagian tertentu, berhentilah sejenak untuk memberikan komentar atau untuk memberikan kesempatan anak untuk berkomentar. Perhatikan semua anak dan berusahalah untuk menjalin kontak mata dengan mereka. Cek apakah mereka masih berminat menyimak cerita atau sudah mulai menunjukkan kebosanan. Sering-seringlah berhenti untuk menunjukkan gambar-gambar dalam buku pada anak dan pastikan semua anak dapat melihat gambar tersebut. Pastikan semua jari selalu dalam posisi siap untuk membuka halaman selanjutnya. Lakukan bacaan sesuai dengan atensi anak, jangan bercerita lebih dari 10 menit. Libatkan anak dalam cerita supaya terjalin komunikasi dua arah. Untuk yang selanjutnya yaitu menceritakan fiksi. Yang pertama yaitu satukan perhatian anak, ciptakan suasana kondusif, fokus melalui instruksi khusus, aneka tepuk, lagu penenang, hadiah, tertib, dan sebagainya. Friendship atau pertemanan yaitu sikap dasar sapaan dan mimik ceria sebaiknya selalu kita tunjukkan pada anak-anak supaya tidak ada hambatan emosional antara pendongeng dengan pendengarnya. Total antusias atau bersungguh-sungguh. Masih ingat dengan hukum stimuli berbanding lurus dengan respon? Dalam bertutur cerita ini, bila kita tampil sungguh-sungguh, maka tanggapan anak-anak akan sebanding dengan kesungguhan kita. Jadi jika kita ingin mereka responsif dan komunikatif, maka kesungguhan atau totalitas kita akan sangat menentukan. Tentukan tujuan dan alur cerita. Apa yang akan kita capai harus tertuang sebagai pesan dari cerita yang akan kita sampaikan, atau positivistik. Tidak patut kita sampaikan cerita yang tak jelas juntrungnya atau tuna makna. Maka tatalah penyampaian pesan tersebut dalam suatu alur yang sederhana dan mudah dimengerti anak-anak, sehingga pada akhirnya nilai-nilai yang kita transferkan dapat tersampaikan dengan baik dan akurat. Pilihlah setting awalnya. Untuk memulai cerita, Anda bisa dengan memilih setting tempat seperti di sebuah desa yang damai, di tengah hutan lebat, di kerajaan Majapahit, di planet Mars, dan sebagainya. Atau Anda boleh juga memulainya dengan setting waktu seperti zaman dahulu kala, 2000 tahun sebelum Masehi, pada suatu malam yang gelap gulita, dan sebagainya. Selanjutnya, tentukan tokoh-tokohnya, yaitu antagonis, protagonis, maupun tritagonis. Munculkan konflik antar tokoh di atas. Dalam konflik inilah terjadi suatu pergulatan dan perbandingan antara kebaikan dan keburukan yang diwakili oleh para tokoh dalam cerita. Konflik ini akan diikuti oleh anak-anak sehingga terjadi proses penilaian serta identifikasi daripada perilaku tokoh dalam cerita. Detailkan cerita terperinci supaya lebih hidup dalam imajinasi anak-anak, maka kita perlu menyampaikan secara detail personifikasi tokoh-tokohnya, adegan-adegan,
dialog-dialognya. Ilustrasi suara sangat disarankan para penulis yang memiliki kemampuan mengubah-ubah karakter suaranya sehingga cerita menjadi lebih menarik, dialog pun akan lebih berkesan, dan cerita menjadi lebih hidup serta segar. Suspense atau ketegangan dan humor, kejutan-kejutan yang mengarahkan perhatian, serta humor untuk memecah kebekuan perlu secara sengaja maupun spontan dilakukan, agar menjamin rentang perhatian dan daya tangkap anak selalu optimal. Perhatikan situasi dan kondisi para pendongeng. Harus jeli melihat gelagat antusiasme, ketertiban, maupun kejenuhan anak dalam mendengarkan cerita, supaya proses bercerita kita dapat tetap menarik dan tidak mengalami kegagalan. Happy ending, jangan lupa akhiri cerita secara happy ending, artinya lakukan yang baik mendapatkan keberhasilan, kebahagiaan, atau kemenangan. Alangkah sedihnya mereka apabila mendengar lakon idola mereka kalah atau mati. Jika lakon itu harus mati, tetaplah dalam kebahagiaan, seperti ia pun meninggal dengan tersenyum, dan para malaikat dan bidadari menyambut ruh pahlawan itu masuk ke dalam surga yang indah dan tempat yang sangat baik. Untuk selanjutnya, nomor 2, yaitu bagaimana langkah menerapkan keterampilan produktif dan keterampilan reseptif pada siswa kelas rendah. Menurut Davidson, pada tahun 2012, halaman 116-117 menyatakan bahwa menyimak dan membaca dikatakan sebagai keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif, sedangkan berbicara dan menulis merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat produktif. Dalam menerapkan langkah keterampilan produktif dan keterampilan reseptif pada kelas rendah, dapat melalui langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu keterampilan produktif. Menurut Latte A pada tahun 2014, halaman 201-202 menyatakan bahwa kemampuan menulis permulaan merupakan bekal bagi siswa untuk mempelajari kompetensi dasar yang lain dalam mata pelajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain. Kemampuan menulis sebagai bekal bagi siswa dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Untuk mengatasi kegagalan tersebut, ada beberapa metode menulis permulaan. Salah satu metode menulis permulaan yaitu yang dapat mengatasi kegagalan belajar dasar adalah metode struktural analitik sintetik atau SAS. Metode SAS yaitu metode pembelajaran menulis permulaan yang melalui beberapa tahap, yaitu struktural menampilkan keseluruhan dan memperkenalkan sebuah kalimat utuh, analitik melakukan proses penguraian, dan sintetik yaitu melakukan penggabungan kembali ke bentuk struktural semula. Menurut Supriyadi pada tahun 1996, halaman 334-335, pengertian metode SAS adalah suatu pendekatan cerita disertai dengan gambar yang di dalamnya terkandung unsur analitik sintetik. Salah satu contoh pembelajaran pengenalan bentuk tulisan untuk murid kelas 1 SD. Misalnya, guru hendak mengenalkan huruf A, I, dan N. Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut. Guru menunjukkan gambar seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Dua anak tersebut diberi nama Nani dan Nana. Guru mengenalkan nama kedua anak itu sambil menunjuk tulisan Nani dan Nana yang tertera di bawah masing-masing gambar. Melalui proses tanya jawab secara berulang-ulang, anak diminta menunjukkan mana Nani dan mana Nana sambil diminta menunjukkan bentuk tulisannya. Selanjutnya, guru memindahkan dan menuliskan kedua bentuk tulisan tersebut di papan tulis. Anak diminta memperhatikannya. Guru hendak menulis secara perlahan-lahan dan anak diminta untuk memperhatikan gerakan-gerakan tangan serta contoh pengucapan dari bentuk tulisan yang sedang ditulis guru. Yang kelima, setelah tulisan itu kemudian dianalisis dan disintesiskan kembali. Demikian seterusnya kegiatan dilakukan berulang-ulang bersamaan dengan pembelajaran pembaca permulaan. Latihan khusus pemberian latihan dilaksanakan dengan mengutip prinsip dari mudah ke yang sukar, dari latihan bersederhana menuju latihan yang kompleks. Yang kedua yaitu keterampilan reseptif, yaitu menurut Davidson pada tahun 2012 halaman 116-117 menyatakan bahwa sasaran aspek berbicara adalah agar anak terampil berbicara terutama dalam situasi resmi. Namun untuk sampai pada sasaran ini tidaklah mudah.
Banyak kendala yang ditemui guru, misalnya anak didik tidak mau atau enggan diajak berlatih. Hal ini mungkin saja disebabkan pemilihan metode yang tidak tepat dan tidak bervariasi, sehingga membosankan anak unik. Dalam hal ini, agar dalam memberikan suasana pembelajaran yang menarik bagi siswa, guru dapat mencoba membuat nuansa bermain dalam pembelajaran. Nuansa ini untuk meningkatkan keterampilan reseptif, yaitu berbicara. Salah satunya menurut Hafrizon pada tahun 2012 halaman 117 menyatakan bahwa contoh metode permainan berbicara tersebut adalah apakah di dalamnya atau what's in it, silakan, terka atau please guys, teka-teki atau riddles, tanya terka atau 20 question, Anda terka atau courage, dan mari kita bercerita atau let's tell a story. Untuk selanjutnya nomor 3 yaitu bagaimana langkah Anda mengajarkan kepada siswa wacana deskriptif, persuasif, naratif, dan argumentatif pada siswa kelas tinggi. Yang pertama yaitu wacana deskriptif. Dalam mengajarkan metode atau langkah menyusun wacana deskriptif pada siswa kelas tinggi, salah satunya yaitu dengan metode mind mapping atau peta pikiran. Menurut Buzan pada tahun 2005 menyatakan bahwa mind mapping merupakan cara paling mudah untuk memasukkan informasi ke dalam otak dan untuk mengambil informasi dari dalam otak. Cara ini adalah cara yang kreatif dan efektif dalam membuat catatan, sehingga boleh dikatakan mind map benar-benar memetakan pikiran. Selanjutnya, De Porter dan Mike Hernacki pada tahun 2003 juga mengemukakan pendapat bahwa peta pikiran adalah teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dalam prasarana grafis lainnya untuk bentuk kesan. Jadi berimajinasi, berangan-angan, atau berkhayal sesuatu dengan menggunakan alat indera dapat menghubungkan atau asosiasi gambar satu dengan yang lain karena minimal syarat dengan gambar dan warna. Buzan pada tahun 2005. Yang kedua yaitu wacana persuasif. Dalam mengajarkan metode atau langkah menyusun wacana persuasif pada siswa kelas tinggi, salah satunya yaitu dapat menggunakan metode Think, Talk, Write. Model pembelajaran yang digunakan ialah media poster dalam pengembangan imajinasi dan meningkatkan interaksi antara siswa dalam sebuah kelompok. Menurut Ayu Wilda et al. 2020 halaman 179-180 menyatakan bahwa model pembelajaran Think, Talk, Write merupakan model pembelajaran kooperatif yang menghendaki terbentuknya kegiatan belajar secara berkelompok. Model pembelajaran Think, Talk, Write dianggap lebih sesuai apabila digunakan untuk mengembangkan keterampilan menulis siswa. Model pembelajaran ini memiliki 3 tahap dalam penerapannya, diantaranya Think, Talk, dan Write. Tahap pertama yaitu Think. Siswa secara individu diminta untuk menemukan dan mencatat ide pokok dari sebuah poster yang diterima. Selanjutnya, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa. Setelah pembagian kelompok dilanjutkan dengan proses diskusi atau talk, siswa mendiskusikan ide pokok yang telah dicatatnya pada tahap Think, Talk bersama kelompoknya. Diskusi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan masalah secara berkelompok. Tahap ketiga yaitu Write. Pada tahap ini, siswa secara individu menuliskan hasil diskusinya yang berupa ide pokok dari sebuah poster ke dalam bentuk karangan persuasi. Ayu Wilda et al. 2020 pada halaman 179-180 juga menambahkan karangan persuasi merupakan karangan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar mengikuti perintah atau ajakan yang disampaikan. Oleh karena itu, siswa harus mampu menuliskan dan mengembangkan ide atau gagasannya dalam suatu karangan yang bersifat mengajak. Untuk selanjutnya, yang ketiga yaitu wacana naratif. Dalam mengajarkan metode menyusun wacana naratif, yaitu salah satunya dengan pendekatan konstruktif. Untuk nomor 3 yaitu wacana naratif. Dalam mengajarkan metode menyusun wacana naratif, yaitu salah satunya dengan pendekatan konstruktivisme. Pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme dimulai dari masalah yang sering muncul dari siswa sendiri, dan selanjutnya membantu siswa menyelesaikan dan menemukan langkah-langkah pemecahan masalah tersebut.
Dalam bangunan teori konstruktivisme dinyatakan bahwa setiap manusia atau learner menempatkan bersama-sama gagasan atau baru dan struktur yang dimiliki dalam belajar. Pengetahuan tidak dapat ditransfer seseorang ke yang lainnya seperti mengisi air dalam gelas dan tidak dapat diobservasi secara independen. Tetapi, pengetahuan diperoleh secara personal dalam perasaan. Apa yang diperoleh kemudian terstruktur melalui proses penyusunan makna yang hampir terjadi pada setiap saat walaupun tanpa guru, buku teks, dan sekolah. Wahab pada tahun 2007. Rahmatullah et al. Pada tahun 2017 halaman 115 juga menyimpulkan bahwa pendekatan konstruktivisme adalah proses pembelajaran yang berpusat pada siswa dilibatkan secara aktif dan guru sebagai fasilitator dengan mengoptimalkan penggalian pengetahuan yang telah dimiliki siswa dengan menggunakan berbagai cara, metode, atau alat bantu untuk pembelajaran, memunculkan ide-ide, pikiran, serta memberdayakan pengungkapan pengetahuan yang telah dimiliki siswa melalui pembimbingan yang intensif dan optimal yang dibantu dengan berbagai media atau alat bantu yang mendukung sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Adapun prosedur pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme adalah pembelajaran di sini dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu siswa secara aktif atau terlibat penuh dalam proses pembelajaran. Yang kedua, siswa belajar secara berkelompok, diskusi, saling mengoreksi, dan sikap atau perilaku dibangun dari kesadaran diri sendiri. Yang ketiga, keterampilan dibangun atas dasar pemahaman dan dikembangkan atas dasar skema yang sudah ada dalam diri siswa. Siswa diajak mengembangkan tulisan sesuai dengan konteks atau nyata, kondisi, tema yang diangkat oleh guru dalam berbagai konteks alat bantu pembelajaran sehingga daya kreativitas siswa akan tergali dan berkembang. Siswa dilatih bertanggung jawab memonitor dan mengembangkan tugas mereka masing-masing. Dalam hal ini menulis narasi atau cerita. Yang keenam itu pembelajaran dilaksanakan di berbagai tempat, konteks, dan setting. 7. Hasil belajar diukur dengan berbagai cara, yaitu proses kerja, hasil karya, dan tes. Rahmatullah et al. Pada tahun 2017 halaman 115. Selanjutnya yaitu 4. Wacana argumentatif. Menurut Rohmahdiani pada tahun 2018 halaman 3 menyatakan bahwa karangan argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Melalui argumentasi, penulis berusaha merangkaikan fakta-fakta sedemikian rupa sehingga ia mampu menunjukkan apakah suatu pendapat atau suatu hal tertentu itu benar atau tidak. Argumentasi merupakan dasar yang paling fundamental dalam ilmu pengetahuan, dan dalam dunia ilmu pengetahuan, argumentasi itu tidak lain daripada usaha untuk mengajukan bukti-bukti atau menentukan kemungkinan-kemungkinan untuk menyatakan sikap atau pendapat mengenai suatu hal. Karangan argumentasi merupakan karangan yang berisi uraian untuk memperbedakan sesuatu agar orang lain percaya dengan menyajikan bukti-bukti atau alasan-alasan yang mendukung suatu kebenaran. Metode yang dipakai dalam mengajarkan menyusun sebuah wacana argumentatif adalah salah satunya yaitu menggunakan metode pembelajaran konstruktivisme. Menurut Rohmahdiani pada tahun 2018 halaman 3 menyebutkan juga bahwa pembelajaran konstruktivisme didasarkan pada teori belajar kognitif yang menekankan pada pembelajaran kooperatif dan belajar menemukan sendiri permasalahan yang ada pada pembelajaran kooperatif itu adalah pertama, Student Team Assessment Division atau STAD, yaitu menggunakan suatu langkah pembelajaran di kelas dengan menempatkan siswa ke dalam tim campuran berdasarkan prestasi, jenis kelamin, dan suku kata dan bekerja sama. Yang kedua, Team Assessment yaitu Team Assisted Individualization atau TAI yang menekankan pengajaran individual meskipun tetap menggunakan pola kooperatif. Yang ketiga yaitu Cooperative Integrated Reading dan Composition atau CIRC adalah bagian metode kooperatif yang komprehensif atau luas dan lengkap untuk pembelajar membaca dan menulis kelas tinggi.
Yang keempat yaitu jigsaw. Dalam jigsaw ini siswa dikelompokkan ke dalam tim yang beranggotakan 6 orang yang telah dibagi-bagi menjadi beberapa subtim yang beranggotakan 6 orang yang telah dibagi-bagi menjadi beberapa subbab. Yang kelima yaitu belajar bersama atau learning together. Metode ini melibatkan siswa heterogen untuk menuangi tugas tertentu kemudian melaporkan tugas itu. Metode belajar bersama ini lebih mengarah kepada pembinaan belajar bersama dan keberhasilannya. Pembelajaran menulis karangan argumentasi dengan penggunaan pendekatan konstruktivisme merupakan salah satu alternatif pada proses pembelajaran untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan belajar, khususnya pembelajaran menulis karangan siswa secara efektif. Untuk soal nomor 4 yaitu kesantunan berbahasa merupakan cerminan dalam bertutur baik maupun tulisan. Jelaskan apa saja yang harus dipahami untuk menjaga kesantunan berbahasa dalam pembelajaran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Rukni Setiawati dengan judul Kesantunan dalam Pembelajaran di Kelas, Setiawati 2015 memaparkan catatannya dalam tulisannya meliputi 4 hal. 4 catatan tersebut adalah yang pertama yaitu komunikasi merupakan hal yang pokok dalam menyampaikan pesan. Untuk dapat menyampaikan pesan dengan baik perlu dilakukan secara santun. Yang kedua yaitu proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru haruslah berdasarkan kaidah dan tata cara penyampaian yang santun, baik isi, bahasa, cara penyampaiannya, maupun mimik dan gerak-geriknya. Yang ketiga yaitu siswa dalam mengikuti pelajaran supaya menjaga sikap dengan baik dan tutur kata yang santun baik kepada sesama teman maupun kepada guru. Yang keempat yaitu kunci kesuksesan dalam pembelajaran adalah kesepahaman antara guru dan siswa dalam melakukan pembelajaran, yakni dengan menggunakan sikap dan tutur kata yang santun. Untuk soal nomor 5 yaitu bahasa figuratif pada siswa sekolah dasar muncul karena 2 hal, yakni pembelajaran melalui kontekstual dan tekstual. Jelaskan perbedaan pembelajaran kontekstual dan tekstual. Yaitu pertama, jawab menurut W. Nuraini pada tahun 2019 halaman 16 menyebutkan bahwa bahasa figuratif adalah bahasa yang digunakan penyair untuk menyatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa, yaitu dengan menyimpang dari bahasa normatif baik dari segi makna maupun rangkaian katanya untuk mencapai arti tertentu. Dalam mempergunakan bahasa figuratif, penyair dapat memanfaatkan perbandingan, pertentangan, atau pertautan antara hal yang satu dengan hal yang lain. Yang pertama yaitu pendekatan kontekstual atau Contextual Teaching and Learning atau CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Depdiknas pada tahun 2003 halaman pertama. Contoh dari pendekatan kontekstual menurut W. Nuraini pada tahun 2019 halaman 25 yaitu berpijak pada pembelajaran yang menganut kurikulum berbasis kompetensi, yaitu pembelajaran kontekstual. Maka salah satu media pembelajaran kontekstual terutama pembelajaran sastra menulis puisi adalah media objek langsung. Dalam menggunakan media ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan bersastra, terutama terampil menulis puisi, karena dengan cara mengamati objek langsung, siswa langsung berhubungan dengan apa yang dipelajari atau siswa diharapkan dengan pada suatu hal yang nyata. Yang kedua yaitu pendekatan tekstual. Pendekatan tekstual menurut Sunandar pada tahun 2009 halaman 56 menyatakan bahwa pembelajaran ini hanya berpedoman pada materi yang tertulis di buku tanpa mengkaitkan dengan kondisi lingkungan di sekitar siswa yang kaya akan informasi dan bermasalah untuk dikaji. Berkaitan dengan pokok bahasan yang dipelajari yaitu bilangan pecahan. Pembelajaran TTL tidak banyak memberikan bekal dalam keterampilan memecahkan masalah dan keterampilan sosial serta kecerdasan emosional kepada para siswa. Dengan demikian, siswa tidak hanya terpaku pada permasalahan yang abstrak
dan tidak aplikatif. Contoh yang sering dijumpai dalam pendekatan kita pembelajaran pendekatan tekstual yang berlangsung adalah pembelajaran matematika bilangan pecahan. Menurut Sunander pada tahun 2009, halaman 56 menyebutkan bahwa penerapan pendekatan pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL lebih efektif dibandingkan dengan penerapan pendekatan pembelajaran tekstual teaching and learning atau TTL pada mata pelajaran matematika pokok bahasan bilangan pecahan siswa kelas 5 SD negeri di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Yang keenam yaitu sebutkan dan jelaskan pemanfaatan media tradisional dan media berbasis teknologi dalam keterampilan menyimak bagi kelas tinggi. Yang pertama yaitu media tradisional. Salah satu media tradisional yang dapat digunakan dalam media pembelajaran dalam keterampilan menyimak bagi siswa kelas tinggi adalah media wayang. Menurut Sumaryanti pada tahun 2015, halaman 3 menyatakan bahwa kelebihan media wayang dalam pembelajaran yaitu mampu meningkatkan keterampilan menyimak cerita, efisien terhadap waktu, tempat, biaya, dan persiapan, dapat mengembangkan imajinasi dan aktivitas siswa dalam suasana gembira. Penggunaan wayang yang sesuai langsung mengenai sasaran serta dapat mengembangkan suatu ide. Media yang mudah dibuat, murah, dan praktik. Bentuk-bentuknya unik dan menarik dan mudah penggunaannya dan mengasah kreativitas guru. Dan yang kedua yaitu media berbasis teknologi. Salah satu media berbasis teknologi yang dapat digunakan dalam media pembelajaran dalam keterampilan menyimak bagi siswa kelas tinggi adalah media animasi audiovisual. Menurut Ahmad et al. Pada tahun 2015, halaman 2 menyatakan bahwa penggunaan media animasi audiovisual dalam pembelajaran menyimak cerita anak dapat dijadikan media untuk meningkatkan keterampilan menyimak siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dan siswa mengubah perilaku ke arah positif dalam belajar. Ahmad et al. Pada tahun 2016 halaman 6 juga menambahkan bahwa penggunaan media audiovisual harus dipersiapkan secara matang sebelum proses pembelajaran dimulai, serta keterampilan khusus mengenai cara pengoperasian media agar proses belajar mengajar lancar, terhindar dari kerusakan media, dan mencegah akibat buruk yang berhubungan dengan pemakaian arus listrik. Penggunaan media audiovisual dalam proses pembelajaran menyimak cerita anak diharapkan dapat mempertinggi proses dan hasil pembelajaran sehingga kompetensi ini benar-benar dikuasai siswa. Dan demikian dapat dikatakan media animasi audiovisual adalah media yang menampilkan unsur suara dan unsur gambar. Gambar yang dimaksud berupa gambar animasi atau gambar yang bergerak yang dimaksudkan agar menarik minat siswa dalam proses pembelajaran sehingga tercapai tujuan pembelajaran semaksimal mungkin. Soal yang ketujuh yaitu jelaskan teknik membacakan puisi untuk membedakan tekanan, intonasi, lafal, jeda yang sesuai dengan suasana serta pesan yang ada dalam puisi. Menurut Eko Sasi pada tahun 2016 halaman 47 menyatakan bahwa membacakan puisi merupakan kegiatan membaca indah. Untuk itu, membaca harus memperhatikan 4 hal yaitu lafal, tekanan, intonasi, dan jeda. Tujuannya agar isi puisi dapat terekspresikan dengan jelas sehingga pendengar bisa memahami maksud penyairnya dengan baik. Yang pertama yaitu lafal adalah cara seseorang atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat bahasa saat mengucapkan bunyi bahasa. Adapun yang dimaksud dengan bunyi bahasa antara lain A, C, F, H, U, dan sebagainya. Pelafalan seseorang dalam berbahasa seringkali berbeda dengan orang lainnya. Berdasarkan pelafalannya, Anda dapat mengetahui asal daerah seseorang karena memang beberapa kelompok masyarakat memiliki berbagai macam pelafalan yang berbeda. Misalnya, orang Aceh dalam melakukan bunyi berbeda dengan huruf yang diucapkan oleh orang Sunda. Meskipun demikian, pelafalan suatu bunyi bahasa haruslah jelas. Bunyi itu tidak boleh tertukar dengan bunyi-bunyi bahasa lain, misalnya bunyi P dengan B, K dengan H, atau O dengan U. Untuk melatih ketepatan dalam melafalkan bunyi bahasa, Anda harus dapat melakukan olah vokal, misalnya mengucapkan bunyi-bunyi vokal atau konsonan secara cepat dan bervariasi. Yang kedua yaitu tekanan atau nada adalah keras lunaknya pengucapan suatu kata. Tekanan berfungsi untuk memberikan tekanan khusus pada kata-kata tertentu. Tinggi rendahnya tekanan dapat membedakan bagian kalimat yang satu dengan bagian lainnya yang tidak penting. Contohnya,
A. Pada bulan Juni banyak terjadi hujan, bukan sedikit dan bukan jarang. Yang B yaitu pada bulan Juni banyak terjadi hujan, bukan longsor ataupun peristiwa. Perhatikanlah bait puisi tersebut. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakan rintik-rindunya kepada pohon berbunga. Untuk menentukan kata yang perlu mendapat penekanan dalam bait di atas, terlebih dahulu Anda perlu memahami maksud baitnya secara keseluruhan. Misalnya, kata yang perlu mendapat tekanan keras adalah tak ada, bulan Juni, rintik, dan pohon. Dengan demikian, Anda perlu menggarisbawahi kata-kata itu sehingga Anda dapat membedakannya ketika puisi itu dibacakan. Intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat. Perbedaan intonasi dapat menghasilkan jenis kalimat yang berbeda, yakni kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat seru. Penggunaan intonasi dalam puisi sangat penting agar pembaca tidak monoton sehingga pendengar pun lebih tertarik. Intonasi juga berguna untuk menjelaskan atau membedakan maksud pesan dari tiap lirik. Untuk itu, sebelum Anda membacakannya, Anda perlu menandai misalnya dengan garis yang menanjak atau menurun. Dengan cara demikian, Anda akan mudah dalam membedakan intonasi dari setiap lirik ketika puisi itu Anda bacakan. Yang keempat yaitu jeda. Jeda adalah hentian arus ujaran dalam pembacaan puisi yang ditentukan oleh peralihan lirik. Jeda berpengaruh pada jelas tidaknya maksud suatu kata atau lirik. Dalam penggunaannya, jeda dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu jeda pendek, jeda sedang, jeda panjang. Jeda pendek digunakan antar kata dalam suatu lirik, yaitu jeda yang sedang digunakan pada bagian-bagian lirik bertanda koma atau antar frase, sedangkan jeda panjang digunakan pada pergantian lirik. Untuk contohnya seperti yang ini. Yang kelima yaitu ekspresi wajah atau mimik. Mimik adalah perubahan raut wajah sesuai konteks makna dan suasana puisi atau prosa yang dibaca. Penampakan mimik yang tepat merupakan cerminan dari tingkat pemahaman dan penghayatan makna dan suasana penutur, dan sikap pengarang karya sastra tersebut. Ekspresi wajah atau mimik dalam deklamasi sastra dapat terdiri atas beberapa macam, antara lain mimik sedih, mimik marah atau tegas, mimik gembira, dan sebagainya. Yang keenam yaitu gestur atau kelenturan tubuh, yakni kemampuan pembaca menguasai anggota tubuh dalam menggerakkan secara lentur, refleks, namun kelihatan wajar dan alamiah sebagai sarana penunjang. Gestur atau gerak jasmania harus selalu sejalan dengan pemaparan intonasi dan perasaan pembaca. Misalnya, saat membaca lirik puisi gunung yang tinggi, tangan menunjuk ke arah atas secara lentur dan refleks pada saat membaca lirik suatu sungai yang berkelok-kelok. Pada saat membaca lirik sungai yang berkelok-kelok dengan tangan bergerak berkelok-kelok secara lentur dan refleks. Yang ketujuh yaitu penghayatan. Penghayatan memiliki arti pemahaman terhadap isi kandungan puisi yang dibaca. Penghayatan atau pemahaman dalam membaca puisi tidak terbatas pada pemahaman kata atau baris dalam puisi. Pemahaman akan makna dan suasana puisi juga harus dimiliki dalam membaca puisi agar puisi terasa pula oleh pendengar puisi. Yang ke-8 yaitu jelaskan langkah penggunaan model bermain peran dalam meningkatkan keterampilan berbicara materi bermain drama sederhana pada siswa sekolah dasar. Jelaskan berdasarkan langkah-langkah model bermain peran dan aplikasinya. Metode bermain peran diartikan sebagai suatu metode pembacaan masalah yang melibatkan 2 orang atau lebih untuk mengambil keputusan secara terbuka dalam situasi yang dilematis. OD pada tahun 2010. Menurut Ayu Kadek et al. Pada tahun 2016, halaman 3 menyatakan bahwa metode bermain peran dalam pembelajaran berbicara akan lebih baik jika guru benar-benar tepat dan baik dalam memahami dan mengingat isi bahan yang akan diperankan. Sebagai pemain harus memahami, menghayati isi cerita secara keseluruhan, terutama untuk materi yang harus diperankannya. Dengan demikian, daya ingatan siswa harus tajam dan tahan lama. Siswa akan berlatih dan untuk berinisiatif dan berkreatif. Pada waktu bermain peran, para pemain dituntut untuk mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan waktu yang tersedia. Bakat yang terdapat pada siswa dapat dipupuk sehingga dimungkinkan akan muncul atau tumbuh bibit seni drama dari sekolah.
Selain itu, kerjasama antar pemain dapat ditumbuhkan dan dibina dengan sebaik-baiknya karena siswa memperoleh kebiasaan untuk menerima dan membagi tanggung jawab dengan sesamanya. Bahasa lisan siswa dan dapat dibina menjadi bahasa yang lebih baik agar mudah dipahami oleh orang lain. Dalam langkah-langkah bermain peran dan aplikasinya, Ayu Kade et al. Pada tahun 2016 halaman 6 menyatakan bahwa kegiatan bermain peran diawali dengan membaca teks percakapan sambil melatih lafal dan intonasi oleh masing-masing siswa secara individu, kemudian mencatat pokok pembicaraan dari teks percakapan tersebut. Setelah itu, siswa bersama kelompoknya memainkan peran berdasarkan naskah dan dialog yang diperoleh. Hal ini membuat siswa menjadi lebih terlatih dalam memahami isi percakapan dari naskah cerita yang diperolehnya. Berbicara dengan metode bermain peran sangat menyenangkan dirasakan oleh siswa karena siswa bebas berekspresi dengan peran drama yang akan diputarkan. Selain itu, motivasi dan media pembelajaran yang diberikan oleh guru akan sangat membantu siswa saat melakukan aktivitas belajar dalam kelas. Pada kegiatan berikutnya, untuk melihat perkembangan siswa, guru menyiapkan naskah drama. Siswa ditugaskan untuk menghafal isi cerita dalam drama. Hal ini dirasakan sulit bagi siswa karena beban mereka bertambah berat dan pada pementasan siswa berhasil tampil dengan tidak membawa naskah drama. Ayu Kade et al. Pada tahun 2016 halaman 8. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Hamzah, yaitu pada tahun 2008 halaman 45 menyatakan bahwa dengan menggunakan metode bermain peran secara tidak langsung, siswa membaca, berlatih, dan harus mengingat isi cerita yang akan diperankan. Bakat yang terdapat pada siswa dapat dipupuk sehingga dimungkinkan akan muncul tumbuh bibit seni drama dari sekolah. Yang ke-9 yaitu jelaskan kesulitan atau kendala yang dialami guru dalam melakukan pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia di sekolah dasar dari temuan artikel jurnal nasional dan jurnal internasional. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fahma Widyarti et al. Pada tahun 2018 halaman 267 sampai 268 menyatakan bahwa kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan tentang analisis kesulitan guru dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar sekecamatan Cikoneng Ciamis, yakni kesulitan guru dalam melaksanakan evaluasi terbagi dalam 3 aspek, yakni aspek pemahaman konsep, keterampilan melaksanakan evaluasi, dan aspek penunjang. Hasil dari penelitian terhadap 3 aspek tersebut berbeda di antaranya, yaitu pada aspek pemahaman konsep, guru cenderung tidak mengalami kesulitan. Pada aspek keterampilan melaksanakan evaluasi, guru cenderung cukup sulit. Dan pada aspek penunjang, guru juga tidak terdapat kesulitan sama halnya dengan pemahaman konsep. Hasil penelitian distribusi populasi di 29 sekolah dasar di Cikoneng Ciamis mengalami kesulitan lebih banyak dalam aspek keterampilan melaksanakan evaluasi, di mana aspek keterampilan melaksanakan evaluasi tersebut memiliki tingkat kategori sangat sulit dengan persentase 48% daripada aspek pemahaman konsep dan persentase 36%, dan aspek penunjang dengan persentase 25%. Fahma Widyarti et al. Pada tahun 2018 halaman 267 sampai 268 juga menambahkan bahwa hasil dari penelitian terhadap 3 aspek tersebut berbeda, yaitu pada aspek pemahaman konsep yang memuat tentang pengertian evaluasi dan tujuan evaluasi, kegunaan evaluasi, jenis-jenis evaluasi. Kesulitan guru berada pada kategori tidak sulit dengan persentase 61%. Lain halnya dengan pada aspek keterampilan melaksanakan evaluasi yang ada di dalamnya memuat tentang bagaimana membuat tes, melaksanakan tes, dan melakukan evaluasi tes. Kesulitan guru pada kategori cukup sulit, yakni dengan persentase 56%, diakui bahwa hasil studi pendahuluan guru banyak yang mengeluhkan sulitnya melaksanakan evaluasi, terutama dalam hal membuat soal, baik itu tes objektif, benar salah, menjodohkan, pilihan ganda, maupun uraian, yaitu uraian terbuka dan terbatas. Selain dalam membuat tes, guru juga mengakui bahwa mereka mengalami kesulitan dalam hal mengelola hasil tes dan memperbaiki hasil serta alat evaluasi yang digunakan. Guru mengandalkan soal-soal yang terdahulu yang sudah atau sering digunakan dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Padahal kemampuan siswa setiap tahunnya berbeda meskipun materi pelajaran yang disampaikan sama, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap cara guru memeriksa hasil evaluasi. Guru akan terbantu dan mudah untuk memeriksa hasil evaluasi karena sudah dapat kunci jawaban. Namun kerugiannya, guru akan sedikit kebingungan jika dihadapkan dengan soal evaluasi yang baru, dan tentunya mereka harus ekstra dalam memeriksa jawaban tersebut. Lain halnya pada aspek penunjang yang muat tentang ketersediaan waktu, biaya, sarana,
dan prasarana, serta sikap kepemimpinan kepala sekolah. Guru tidak mengalami kesulitan sama halnya dengan pemahaman konsep dengan persentase 56%. Terbukti memang saat di lapangan salah satu aspek penunjang yaitu kepemimpinan kepala sekolah yang sangat baik. Sebagian besar kepala sekolah dekat dengan gurunya dan sangat memperhatikan sistem pembelajaran di sekolahnya tersebut. Hal ini seperti sarana dan prasarana yang cukup memadai, khususnya dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia. Buku, sumber lain, lingkungan sekitar juga mendukung terhadap hal tersebut. Begitupun dengan biaya, pelaksanaan evaluasi tidak akan memakan biaya yang cukup besar karena hanya menggunakan kertas fotokopi saja, bahkan ada guru yang menulisnya di papan tulis. Baik, cukup sekian untuk pembahasan materi atau jawaban dari ujian kompetensi 2, yaitu ujian akhir semester keterampilan bahasa Indonesia. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pembahasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.